Perumahan Geria Ciledug, sebuah daerah tempat tinggal yang ditempati oleh narasumber kami. Beliau adalah Pak Nursin. Ia adalah seorang marbot di Komplek Geria Kencana Ciledug. Para warga mengenalnya sangat baik, umurnya bisa dibilang sekitar 60-an. Beliau hanya tinggal bersama anaknya di rumah sederhana dan layak ditempati. Beliau juga membuka warung nasi kecil di tempat tinggalnya. Terkadang para ojol berdatangan untuk sekedar menunggu orderan ataupun meminum kopi. Bahkan tempatnya pun dijadikan base camp bagi para ojol. Di mata setempat beliau adalah orang yang ramah dan sangat baik dan taat agama. Kami mewawancarai beliau, berikut liputannya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai akidah? Itu ya kan kita bergantung orang tua kita. Orang tua kita menanamkan dari kecil bagaimana anak-anak kita ini supaya menjadi akidah yang baik. Jadi harus kita bina, kita didik. Jadi kita sebagai orang tua harus mengumpulkan anak. Saya biasa begitu. Jadi anak saya kumpulkan bagaimana masalah akidahnya. Dikumpulkan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, apakah tauhid sudah ditanamkan Bapak sejak Bapak kecil? Oh, kalau tauhid saya ditanamkan kalau perlu dari masih dalam kandungan itu orang tua saya udah mengajarkan masalah tauhid. Kedua, kita terus anak-anak kita juga sama, kita tanamkan dari sejak lahir kecil itu udah disebut la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan mengenai ketauhidan. Bagaimana Allah Subhanahu itu. Berarti sejak dalam kandungan. Dalam kandungan itu udah dilatih. Selanjutnya apa respon Bapak saat pertama kali diajarkan mengenai tauhid oleh orang tua Bapak? Kalau respon ya positif. Saya positif respon dari kecil, udah biasa lakukan itu. Jadi masalah tauhid itu kan seolah-olah masalah umum. Jadi jelas kita mau untuk pergaulan, gimana tauhid kita harus kondisi. Selanjutnya bagaimana penerapan Bapak terhadap penerapan akidah terhadap anak-anak Bapak? Penerapan akidah pada anak-anak kita ya perlu kita latih, kita bimbing, kita bina anak-anak kita supaya mengenal akidah itu bagaimana karena orang tua, terhadap pergaulan di luar maupun di lingkungan, di sekolah di mana itu akidah harus mantap. Dilatih juga gitu ya. Apa yang Bapak lakukan saat keluarga Bapak tidak ingin mendekati tauhid? Nah itu kita berusaha kalau di keluarga, kalau orang lain kita nggak perlu maksa. Tapi kalau di keluarga, keluarga kita orang tua sebagai bertanggung jawab membina rumah tangga yang baik, ya kita harus laksanakan, kita ajarkan. Jadi kita latih, kita ajarkan yang benar, bagaimana caranya supaya bisa diarahkan. Selanjutnya bagaimana cara menyeimbangkan antara pekerjaan dengan tauhid? Kalau masalah pengembangan tauhid, masalah kerjaan itu nanti akhirnya datang sendiri dia. Asal dia udah punya tauhid, punya keimanan, akhirnya dia kembali semua sama aja. Kerjaan itu dia bisa mengatur dengan masalah tauhid. Seimbang. Ya seimbang. Apa yang Bapak lakukan jika dalam lingkup pekerjaan ada teman Bapak yang tidak ingin mengenal Tuhan? Nah, kalau orang luar sih saya paling masih pandangan, masih informasi pemasukan. Kalau buat memaksa juga nggak bisa. Karena orang luar kan lain-lain idenya, lain-lain pemikirannya. Paling kita hanya mengajak dan menunjukkan aliran seperti ini. Selanjutnya apabila Bapak diajak untuk menjauhi Tuhan, apa yang ada Bapak lakukan? Oh itu keras itu. Nggak mau saya, pokoknya harus melawan itu. Caranya gimana? Kita kenal ukuran kita tauhid, iman, Islam itu harus kita tegaskan itu. Selanjutnya bagaimana cara Bapak mengimplementasikan tauhid di sebuah lingkungan masyarakat? Itu setiap ada perkumpulan, ada taklim, itu saya arahkan. Di taklim saya, di pengajian, saya arahkan bagaimana kita menjalankan, melaksanakan tauhid itu yang baik gitu. Selanjutnya bagaimana cara agar Bapak senantiasa selalu mengingat Tuhan di dalam kondisi apapun? Kalau kita supaya kita mengingat Tuhan, mengenal Allah langsung, kita setiap hari, setiap saat kita harus menyebut asma Allah. Satu, yang kedua kita harus melaksanakan ibadah sholat sunnah
dan wajib itu harus rutin, jangan sampai ada yang ditinggal. Sholat malam saya yakin pasti. Jadi tidak melupakan kewajiban. Tidak melupakan kewajiban. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya. Siap-siap. Mohon maaf. Menurut kelompok kami, Bapak Nursin telah mengimplementasikan tauhid yang diajarkan oleh kedua orang tuanya dengan sangat baik. Yang dapat dibuktikan dengan beliau mengajarkan keluarga beliau tentang ketauhidan, serta beliau juga menerapkannya di lingkungan tempat kerja beliau. Beliau juga memiliki argumen yang kuat bahwa beliau akan menolak keras apabila beliau diajak untuk menjauhkan Tuhan, karena menurutnya kalau sudah membawa Tuhan, iman serta tauhid itu merupakan hal yang tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun. Dan kita juga harus memiliki pondasi yang kuat agar keimanan kita tidak dapat goyah.